Selamat sore Sobat Kremes di seluruh dunia dimanapun berada. Salam Kremes, Kremes berkata dalam. Kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 11 Juni 2020. Gimana sorenya? Masih semangat? Penuh inspirasi? Mari kita ngopi supaya tidak ngantuk dan penuh inspirasi di sore hari ini. Hari ini Kompas memberitakan waspadai gelombang kedua. Penambahan kasus harian COVID-19 terus melonjak. Karena itu upaya penanggulangan penyakit itu harus terus dilakukan agar tidak terjadi gelombang kedua pandemi penyakit itu. Nah, ini Jokowi juga, Presiden Jokowi mengingatkan agar semua pihak waspada gelombang kedua pandemi COVID-19 yang ditandai lonjakan kasus penyakit tersebut. Penyiapan protokol normal baru oleh pemerintah bukan berarti kerja melawan COVID-19 berakhir. Nah, ini perang belum berakhir. Kita jangan bahagia dulu, jangan santai-santai dulu, jangan sembrono. Kita harus tetap waspada dan siaga. Lalu, untuk pendidikan dan kebudayaan, praktik baik belajar di masa pandemi. Pembelajaran yang bermakna dan kontekstual semakin relevan di masa pandemi ini. Pembelajaran ini akan melatih kecakapan hidup siswa. Nah, semoga para siswa dengan guru-guru yang kreatif, yang tidak jadul, sungguh-sungguh anaknya meskipun online, daring, sekolah, belajar di rumah tetap mengalami kecakapan pertumbuhan yang ada bagi anak-anak kita. Nah, dampak pandemi ini pendidikan dan kebudayaan juga. Orang tua diharapkan jadi panglima bagi anak-anak. Wah, panglima ini menjadi ujung tombak, menjadi pendamping, pembimbing, dan guru sekaligus sekarang ini di rumah. Nah, semoga sungguh orang tua menjadi siap semuanya karena menyadari hal ini sungguh penting. Nah, Sobat Kremes di seluruh dunia, membaca Kompas ini kita boleh merenung ya. Kita kembali diajak merenungkan keluarga kita. Kalau tadi ada orang tua harapannya menjadi panglima untuk anak-anak di dalam proses pertumbuhan dan belajar. Nah, kalau kemarin kita itu punya lagu yang bagus ya, harta yang paling indah adalah keluarga. Nah, semua setuju, semua pasti mau mengatakan keluarga itu harta yang paling indah. Nah, kalau semua setuju, pertanyaan berikutnya, keluarga yang seperti apa? Keluarga semacam apa yang sungguh bisa menjadi harta yang paling indah? Keluarga yang sungguh-sungguh indah itu yang seperti apa? Seperti apa? Nah, silahkan kita merenung atau sudah ada yang bisa menjawab keluarga yang indah, keluarga yang sungguh-sungguh didambakan oleh semua orang itu yang seperti apa? Karena mari kita jujur, mari kita terbuka bahwa pandemi COVID ini sungguh telah membuka banyak masalah yang ada dalam keluarga, dalam pemerintah, dan semua aspek kehidupan. Ternyata dalam kehidupan manusia, kehidupan kita ini masih banyak masalah yang kemarin mungkin belum terlihat, belum kelihatan. Nah, sekarang ini kelihatan bahwa kita sebagai keluarga, sebagai pemerintah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya ini ternyata banyak yang belum sangat kuat dan tangguh. Ternyata banyak yang rapuh. Kita semua gagap menghadapi pandemi ini, bahkan megap-megap, bahkan mangap-mangap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu mari kita sungguh berani melihat ke dalam, ke keluarga kita, ke
ke diri kita, sungguhkah kita ini pribadi-pribadi yang tangguh, yang sehat, yang bisa menghadapi segala situasi. Teristimewa hari-hari ini, 3 bulan ini kita diuji oleh pandemi COVID ini. Apakah kita sungguh sehat, kuat, dan tangguh? Nah, untuk itu kita bisa bertanya, apakah kita ini selama ini memang hanya banyak yang hanya asal jalan, yang penting hidup, yang penting urip, yang penting melaku. Nah, masih banyak hal yang mungkin harus kita akui tidak berkualitas dan mungkin tidak efektif. Banyak pemakluman, wis rapopo ngene wae, rapopo, ora bahaya, tidak akan jadi masalah, tidak akan menjadi sesuatu yang mengancam. Nah, saat ini melalui pandemi ini semuanya terbuka masalah ini, dan sungguh-sungguh kita disadarkan bahwa kita tidak boleh sembrono lagi. Kita harus serius melihat kehidupan ini supaya kehidupan kita bertumbuh. Nah, semoga kita tidak linglung, tidak gagap, tidak megap-megap, tidak mangap-mangap melawan menjalani pandemi yang sungguh mendesak, menyerang kita semua ini. Maka mari kita belajar, kita fokuskan arah renungan kita, renungan hidup ini, melihat hidup ini dengan 2 kata kunci, yaitu kualitas dan efektivitas. Nah, mari kita coba terapkan untuk keluarga kita. Apakah keluarga kita selama ini, saat ini bisa dikatakan keluarga yang berkualitas? Apakah juga keluarga yang sudah efektif? Nah, mari kita renungkan, apakah sungguh keluarga kita keluarga yang berkualitas, keluarga yang efektif? Kita juga sebagai pribadi, sebagai manusia yang berkualitas dan manusia yang efektif. Nah, karena sungguh-sungguh kita tidak lagi bisa membiarkan hidup kita asal jalan, asal ini saja cukup. Nah, tidak cukup lagi kita mengatakan itu. Kita harus mencari yang lebih berkualitas. Saatnya berbenah, saatnya mengubah hidup kita agar hidup kita berbuah, bahkan bisa menjadi bunga. Nah, untuk itu mari kita bahas yang pertama, kualitas. Nah, kualitas ini apakah sungguh sebagai keluarga, sebagai pribadi kita ini menjadi manusia, keluarga yang berkualitas? Nah, kita pakai ukuran yang paling sederhana, yaitu melalui kebutuhan pokok: sandang, papan, pangan, dan sekarang tambah 1, yaitu kesehatan. Nah, mari kita melihat secara jujur dan terbuka 4 hal ini. Sandang, nah, pakaian. Nah, bagaimana kita bersikap, berperilaku, mengelola, mengatur sandang pakaian ini. Nah, apakah ukuran bersih, sehat, dan rapi sudah kita miliki, sudah kita tuju, sudah menjadi harapan kita semua? Nah, pakaian, bagaimana kita mencuci? Berapa kali seminggu dicuci? Apakah pakaian kita ini sungguh-sungguh bersih? Lalu bagaimana kita ganti pakaian, ganti sandang? Nah, seberapa sering kita mengganti pakaian? Nah, atau kita ngawur-ngawur saja, set A, set B. Nah, apakah juga kita menyimpan pakaian dengan tertata rapi di almari, ya, sehingga terjaga, bahkan diberi pewangi atau boleh dikatakan kapur barus dan lain sebagainya itu? Lalu juga pakaian kotor. Nah, di kamar kita, di rumah kita ini, kalau orang Jawa mengatakan teng klumbruk, nah, teng cemantel, cemerentel, nah, dan lain sebagainya, sampai kemudian mengundang nyamuk-nyamuk. Nah, mari kita jujur dan terbuka. Nah, lalu yang kedua, papan rumah. Nah,
bersih, sehat, rapi. Nah, apakah sungguh-sungguh rumah kita, papan kita sering kita pel, kita bersihkan, disapu gimana? Sudah belum? Sebulan sekali, setahun sekali disapu atau gimana? Nah, mari kita sungguh-sungguh jujur. Lalu juga mengenai rumah ini, kata kuncinya sentuh. Ketika kita banyak menyentuh, maka tidak akan kumuh. Namun kalau jarang disentuh, rumah kita bisa kumuh. Nah, semoga rumah kita rapi dan temoto asri. Nah, maka dari itu semoga kita sungguh-sungguh menuju ke sana. Lalu kemudian sandang, papan, pangan. Nah, pangan. Apakah kita juga sudah memakan makanan yang bersih dan sehat? Kalau idealnya 4 sehat, 5 sempurna. Wah, luar biasa, 4 sehat, 5 raragat gratis ya. Nah, seimbang. Apakah juga makanan kita seimbang? Banyak sayur dan lain sebagainya, tidak hanya daging-daging, tidak hanya protein, namun sungguh-sungguh seimbang. Nah, berapa macam sayur yang dikonsumsi keluarga kita? Atau hanya 1-2? Nah, sayur itu banyak sekali, namun ternyata banyak yang tidak kita konsumsi sehingga hidup kita tidak seimbang. Nah, bagaimana ukuran makanan kita? Sehat, seger, nah tidak usah banyak-banyak, entah itu masak atau beli yang langsung habis sehingga nanti ganti. Nah, lalu juga mengenai minum air putih, nah minimal 2 liter, semakin banyak bagus ya, kecuali yang sakit ginjal, nah minumnya sedikit. Nah, lalu untuk kesehatan, nah apakah kesehatan ini sungguh kita jaga? Kadang-kala kita beli vitamin untuk suplemen, beli susu dan lain sebagainya itu, sehingga hidup kita sungguh terjaga kesehatannya. Lalu juga mungkin periksa, cek, wah ini cek kolesterol, gula darah dan lain sebagainya, asam urat. Lalu juga olahraga. Nah, bener nggak olahraga itu penting? Namun hanya teori. Nah, semoga sungguh-sungguh tidak hanya teori. Lalu tidur kita 7-8 jam. Apakah sungguh-sungguh tidak larut, namun sungguh cukup? Lalu kita juga menjadi pribadi yang kerja melayani dengan kedisiplinan. Nah, itu. Lalu tadi yang berkualitas ya. Nah, sekarang kalau kita membicarakan tentang efektivitas, efektif. Apakah kita menjadi orang tua, anak manusia yang efektif? Nah, banyak orang tua yang hanya menjadi orang tua biologis, belum menjadi orang tua yang efektif untuk anak-anak kita. Apalagi sekarang. Nah, kalau kemarin anak-anak kita pasrahkan di sekolah. Nah, sekarang ini anak-anak kita di rumah terus 3 bulan ini. Bagaimana kita menjadi orang tua yang efektif? Nah, mari, apakah sungguh kita mampu memberikan teladan, pengajaran, nilai-nilai hidup yang efektif untuk anak, sehingga sikap, perilaku, teladan hidup orang tua bisa dicontoh. Nah, kita tidak bisa lagi membiarkan anak kita belajar di sekolah, di daring dan lain sebagainya. Namun orang tua, sungguhkah kita menjadi orang tua yang efektif, yang sungguh-sungguh mampu memberikan teladan, memberikan pengajaran, nilai-nilai hidup untuk anak-anak, untuk keluarga kita, sehingga keluarga Sobat Kremes, anak-anak di dalam keluarga kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan, karena tidak bisa sekolah, tidak bisa bersosialisasi, tidak mendapatkan pengajaran dari guru, hanya mendapatkan pengajaran dari orang tua. Nah, semoga para orang tua mulai berbenah, mulai menggali nilai-nilai pengajaran hidup, nilai-nilai hidup, agar mampu memberikan teladan hidup yang nyata. Oke, Sobat Kremes, oke orang tua di seluruh dunia, semoga kita dimampukan Tuhan, kita ingat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkualitas dan efektif. Kita ngopi dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam kremes, kremes berkah dalam.